Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di perkuliahan komunikasi keperawatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Saya tidak akan membahas lagi pengertian tentang komunikasi karena saya yakin apa itu komunikasi, pengertian dari komunikasi Anda sudah pahami atau Anda sudah dapatkan pada pertemuan awal dari mata kuliah ini. Nah, kenapa? Karena kita akan membahas komunikasi kesehatan. Jadi ada dua terminologi yang harus kita pahami. Itu pertama terminologi apa itu komunikasi, dan yang kedua adalah kesehatan itu sendiri. Nah, kalau di penggabungan adalah komunikasi dalam kesehatan, berarti kan penata laksanaan komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Seperti kita pahami, pelayanan kesehatan merupakan pelayanan publik. Di sana ada konsumen berupa pasien. Pasien itu bisa berupa individu yang sakit maupun yang sehat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, apakah itu klinik, puskesmas, rumah sakit. Pasien itu bisa juga dalam bentuk keluarga. Dan pasien itu atau konsumen itu bisa dalam bentuk kelompok atau komunitas. Nah, itu semuanya menjadi sasaran dalam pelayanan kesehatan yang sering dalam bahasa yang lebih lazim dipakai itu klien. Itu bisa dalam kondisi sehat dan bisa dalam kondisi sakit itu mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau yang sehat tentu ingin meningkatkan derajat kesehatan dalam upaya promotif dan preventif. Sedangkan dalam kondisi sakit, pasien yang datang dalam kondisi sakit tentu akan mendapatkan pelayanan pengobatan atau sering disebut dengan kuratif, atau pasien yang mendapat gejala sisa dari penyakitnya, maka pelayanan yang diberikan adalah pelayanan rehabilitatif. Nah, tentu dalam pelayanan kesehatan tidak bisa dilaksanakan apabila tidak terjadi atau melalui proses komunikasi. Jadi penerapan komunikasi dalam pelayanan kesehatan tentu niscaya harus dilakukan. Sehingga komunikasi itu sering disebut komunikasi dalam pelayanan kesehatan, dan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, terutama di rumah sakit jiwa, maka yang lazim juga diterapkan atau yang dikenal adalah komunikasi terapeutik. Itu mungkin nanti pertemuan selanjutnya akan lebih detail kita bahas apa itu komunikasi terapeutik. Nah, sekarang kita membahas dalam terminologi kesehatan itu sendiri. Apa itu kesehatan? Jadi banyak logika-logika atau pemahaman-pemahaman pasien atau masyarakat tentang apa itu kesehatan. Sehat, apa yang dimaksud dengan sehat, upaya apa dalam pelayanan kesehatan itu sendiri. Jadi bermacam-macam teori para pakar atau organisasi kesehatan memberikan definisi tentang kesehatan. Anda bisa dapatkan definisi-definisi itu berdasarkan referensi textbook ataupun berdasarkan artikel-artikel yang Anda bisa akses atau download di internet. Setidaknya definisi kesehatan itu mengandung komponen utama, itu ada unsur biomedis, itu aspek fisiologis tubuh, karena sehat itu tidak lain adalah faktor fisiologis tubuh. Kalau fisiologisnya anatomis fisiologisnya normal, ya sehat. Kalau terjadi gangguan pada faktor anatomis dan fisiologis organ-organ atau sistem tubuh, itu akan menimbulkan permasalahan kesehatan. Kedua, personal, itu individual. Individu, karena yang merasakan permasalahan itu individu. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah sosiokultural. Karena manusia sebagai makhluk sosial itu tidak lepas dari perilaku-perilaku sosial dan budaya atau kultur. Karena perilaku itu tidak
lepas dari pengaruh bagaimana sosial kultural masyarakat. Dan sering sekali permasalahan-permasalahan kesehatan itu muncul karena sosial kultural yang kental, yang kuat yang dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, kita ambil salah satu referensi tentang kesehatan itu tentu lewat dikemukakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dia mendefinisikan tentang kesehatan itu status sehat secara utuh. Sehat secara utuh itu melalui komponen pokok itu fisik, mental, atau rohani, dan sosial. Jadi kalau kondisi fisik, mental, dan sosial itu dikatakan bebas penyakit. Tapi bukan hanya sekedar bebas penyakit, tapi ada hal-hal lain yang ikut mendukung, bukan sekedar. Jadi karena penyakit kan lebih banyak adalah aspek aspek fisik ya, kalau pemasaran masyarakat. Masyarakat lebih mengatakan sakit itu lebih dominan aspek fisiknya. Padahal mental, rohani, dan sosial itu juga mempengaruhi. Orang yang kadang secara fisik, mentalnya sehat, tapi secara sosial mungkin tidak sehat. Ya. Interaksinya dengan orang atau dengan masyarakat itu tidak baik, pola komunikasi, hubungannya dengan masyarakat itu tidak juga sehat. Jadi menurut WHO, seseorang dikatakan sehat itu bukan hanya sekedar bebas dari penyakit secara keilmuan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Nah, lebih kompleks lagi ya ini menurut Gopsman ini lebih jelas lagi bahwa banyak unsur-unsur yang berkaitan dengan perilaku kesehatan. Ada unsur kepercayaan, ekspektasi, motivasi, nilai, persepsi, kognitif, karakter personality, afektifnya atau afektif, etika, attitude, skill emosional itu mempengaruhi pemeliharaan dan perbaikan atau kesehatan. Jadi dapat dipahami bahwa perilaku atau yang menentukan sehatnya seorang itu sangat multi faktor yang menyebabkannya. Jadi komponen perilaku kesehatan dapat dilihat dari dua aspek perkembangan penyakit ini menurut Chris dan Pop, yaitu perilaku yang mempengaruhi faktor risiko tertentu. Ada faktor perilaku yang mempengaruhi faktor risiko penyakit tertentu. Jadi ada orang yang tertentu punya risiko, berperilakunya punya risiko terhadap suatu penyakit. Kemudian perilaku itu sendiri dapat berubah faktor risiko. Misalnya budaya masyarakat, misalnya pola makan. Kita lihat contoh budaya Sumatera Barat mungkin terkenal masakan dengan santan, itu kan punya resiko. Yang hobi makan yang bersantan itu kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi tentu dia akan berisiko penyakit-penyakit akibat dari kolesterol tinggi. Bisa ke hipertensi, bisa ke stroke. Ini kasus stroke dan hipertensi lebih tinggi, atau gangguan pada kardiovaskular lebih tinggi. Kalau karena ada faktor risiko akibat sosial budaya atau perilaku. Misalnya kebiasaan merokok, kebiasaan minum minuman beralkohol, itu kan menimbulkan faktor risiko. Kedua, perilaku itu sendiri dapat berupa perilaku itu sendiri. Jadi ada orang cenderung berperilaku. Misalnya kultur budaya, orang Padang cenderung ingin makan yang bersantan. Itu kan faktor.
atau perilaku itu sendiri sudah menjadi faktor risiko. Merokok, kebiasaan merokok, kebiasaan minum minuman beralkohol, itu perilakunya sendiri sudah menjadi faktor risiko untuk munculnya masalah-masalah kesehatan. Nah, dalam konteks inilah kita sebagai seorang tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan atau seorang perawat, tentu dalam memberikan pelayanan kesehatan ada upaya namanya promotif tadi, meningkatkan derajat kesehatan, ada upaya yang disebut dengan preventif, bagaimana kita mengajarkan, mengupayakan masyarakat berperilaku untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Nah, dan apabila masyarakat itu sudah terjadi masalah kesehatan atau sudah kondisi sakit, maka mau tidak mau kita harus mengobatinya atau di dalam upaya kuratif. Nah, tentu dalam setiap proses ini bagaimana kita mencegah masyarakat supaya tetap sehat, tidak sakit, dan yang sehat tetap sehat dan semakin sehat, tentu kita berinteraksi dengan masyarakat atau dengan pasien itu dengan lewat komunikasi. Dan komunikasi yang kita jalankan itu adalah komunikasi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, memberikan informasi-informasi kesehatan, memberikan informasi-informasi sehingga mereka tahu apa yang harus mereka tahu, dan mengajarkan keterampilan atau perilaku-perilaku yang harus mereka lakukan. Sehingga mereka kalau dalam kondisi sehat bisa semakin sehat dan tercegah dari suatu penyakit. Dan apabila mereka sudah sakit, maka mereka bisa datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengobatan. Itu maka seorang tenaga perawat, tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi sehingga apa yang menjadi pesan-pesan atau informasi kesehatan itu bisa diterima oleh pasien dengan baik sehingga dia awalnya tidak tahu menjadi tahu, awalnya dia tidak mau menjadi mau, awalnya dia tidak mampu menjadi mampu. Sehingga tugas kita sebagai tenaga kesehatan akan semakin ringan dan masyarakat akan mampu menjaga kesehatannya sendiri. Karena perawat atau tenaga kesehatan itu bukan harus melakukan semua, karena pasien itu datang bisa karena tidak tahu. Jadi masalah kesehatan itu bisa terjadi karena ketidaktahuan atau karena ketidakmauan atau karena ketidakmampuan. Nah, kita seorang tenaga kesehatan atau perawat tentu menghilangkan itu ketidakmauannya. Kalau dia tidak tahu, kasih tahu lewat pendidikan, lewat penyuluhan, lewat konseling. Kalau dia tidak mau, lewat pendekatan, lewat konseling, sehingga dia mau. Ketidakmampuan kita ajarkan, kita latih. Sehingga dia tadi mau, tahu, mau, dan mampu, sehingga pasien mandiri, maka tugas kita sebagai seorang perawat atau seorang tenaga kesehatan akan semakin ringan, semakin mudah. Karena partisipasi dan kesadaran masyarakat atau pasien sudah semakin tinggi dan kemandiriannya sudah semakin tinggi. Nah, kita dalam hal ini tentu perawat sebagai komunikator, sebagai seseorang yang menyampaikan informasi atau yang menyampaikan pesan. Di dalam komunikasi itu ada komunikator. Komunikator kan orang yang menyampaikan pesan, yang memiliki informasi, disampaikan kepada orang yang akan mendengar yang menjadi sasaran. Dalam konteks pelayanan kesehatan, tentu tenaga kesehatanlah yang bertindak sebagai komunikator. Sedangkan pasien itu sebagai penerima pesan, penerima informasi. Itu sering disebut dengan istilah komunikan. Tentu apa yang kita sampaikan kepada pasien, kepada masyarakat, kita berharap pesan itu bisa diterima dengan baik. Sebagian besar pesan yang kita sampaikan itu bisa dipahami sehingga bisa diimplementasikan atau dilaksanakan oleh pasien atau masyarakat itu. Nah, itulah yang disebut dengan komunikasi yang efektif. Jadi, apa yang kita sampaikan bisa dipahami, bisa diterima, bisa dipahami, dan dilaksanakan oleh pasien. Nah, supaya pesan-pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik, dalam istilah lain disebutkan komunikasi yang kita laksanakan itu lebih efektif, maka ada komponen-komponen yang harus kita perhatikan, komponen pesan.
Jadi pertama pesan itu harus dirancang. Kita buat pesan itu semenarik mungkin, semudah mungkin untuk dipahami oleh pasien, dalam hal ini komunikan. Kita buat rancangan itu apakah dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk verbal, lisan, itu dibuat semenarik mungkin. Sehingga ada ketertarikan, ada keinginan dari pasien untuk mendengar, mengetahui, dan melaksanakan. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju pada pengalaman yang sama antara komunikan dan kendaraan. Jadi maksudnya di sini bahwa apa yang disampaikan itu punya pemahaman yang sama antara kita sebagai perawat dan pasien, itu punya pemahaman yang sama, verbal maupun lisan maupun tulisan, itu supaya memiliki pemahaman yang sama. Jangan kita menyampaikan pesan, tapi pemahamannya berbeda dengan apa yang kita inginkan. Apalagi pesan itu disampaikan lewat gambar. Kita maksudnya gambarnya begini, tapi bagus, tapi masalahnya tidak dipahami pasien seperti itu, kan sulit. Contohnya gambar apa? Dilarang buang sampah. Dengan lewat gambar itu bisa dipahami bahwa tujuan kita membuat gambar itu melarang buang sampah. Lalu tidak dipahami sehingga masyarakat tuh nggak memahami, sehingga tetap saja membuang sampah. Pesan harus mampu membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan. Jadi bagaimana pesan itu memang dirasakan dibutuhkan oleh pasien. Kalau sesuatu yang dia butuhkan, dia akan tertarik dan ingin melaksanakan. Jadi berikan apa yang diinginkan, yang dibutuhkan. Kita sampaikan memang menjadi kebutuhan pasien. Jangan sampai kita memberikan informasi yang secara individu personal pasiennya tidak merasa itu dia butuhkan. Itu tentu akan tidak efektif dan sulit untuk diterima. Ini faktor komunikannya, jadi faktor pasiennya. Nah, faktor komponen-komponen pasien ini harus juga kita perhatikan supaya komunikasi yang kita lakukan itu komunikasi yang efektif. Faktor dari pasien ya supaya komunikasi kita laksanakan itu secara dapat efektif. Pasien dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Maka gunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa pasien. Jadi jangan kita pakai bahasa kita, tapi maksudnya itu kita menyesuaikan dengan kemampuan, pengetahuan, pengalaman, tingkat pendidikan, sosial budaya pasien itu apa. Kita sesuaikan, pakai bahasa-bahasa yang bisa mereka pahami sehari-hari. Jangan sampai kita memakai bahasa yang terlalu tinggi secara akademis dan ilmiah, sedangkan pasien tidak memahami itu, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak dimengerti, itu kan percuma saja. Jadi pakailah bahasa pasien. Kalau dia tamatan SD, pakailah bahasa tamatan SD. Jangan kita pakai tamatan bahasa S2, itu tidak akan sampai. Pada saat mengambil keputusan, dia sadar bahwa keputusan itu sesuai dengan tujuannya. Itu tadi. Kalau kita sampaikan informasi itu sesuai dengan kebutuhannya, maka dia akan sadar apa yang dia putuskan itu memang dia butuhkan untuk kebutuhan kesehatan dia. Kalau dia belum merasa itu menjadi kebutuhan dia, akan sulit. Jadi banyak pasien tidak merubah perilakunya karena dia merasa belum menjadi kebutuhan. Pasien yang sudah dilarang merokok nggak berhenti merokok karena dia belum merasa berhenti merokok itu menjadi kebutuhan dia. Dia belum bisa mengambil keputusan secara sadar bahwa itu menjadi kebutuhan dia. Dia mampu menepatinya baik secara mental maupun fisik. Apa yang kita berikan itu sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Jadi apa yang kita arahkan, yang kita berikan informasi itu melebihi kemampuannya, ya percuma saja. Karena dia tidak akan mampu melakukannya, tidak akan mungkin dia laksanakan. Yang mampu dia lakukan saja belum tentu bisa dia laksanakan, karena tidak komponen tadi, tahu, mau, mampu. Komponen itu harus kita sesuaikan.
sesuai dengan pengetahuan dia, sesuai dengan kemampuan dia, dan sesuai dengan kemauan dia. Harus diselaraskan. Kalau itu sudah selaras, tahu, mau, mampu, maka pasien akan secara sadar, secara mandiri, mampu memutuskan dan melakukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan perilaku kesehatan. Komponen komunikator, dalam hal ini perawat atau tenaga kesehatan sebagai komunikator, tentu ada juga komponen-komponen yang mempengaruhi bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan efektif. Yang pertama itu kepercayaan. Tentu bagaimana kita menampilkan diri kita sehingga apa yang kita sampaikan itu dipercaya. Di segi bahasa, di segi penampilan, di segi pengetahuan, itu apa yang kita sampaikan. Pasien itu yakin kebenarannya, yakin kemampuan kita. Jadi jangan sampai pasien itu merasa apa yang kita sampaikan aja dia nggak percaya. Bisa saja karena apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia amati pada diri kita. Kita berharap pasien memberikan informasi pada pentingnya kebersihan, pentingnya personal hygiene. Sedangkan kan penampilan kita saja secara personal hygiene tidak meyakinkan, kumuh, kucing. Lalu kita berbicara tentang pentingnya kebersihan diri. Itu kan tidak bisa dipercaya. Kita aja penampilan kucel, kumuh, kita berbicara tentang personal hygiene kepada pasien. Jadi tentu hal itu sulit pasien percaya tentang apa yang kita sampaikan. Kemudian daya tarik, atraktifnya, daya tarik. Jadi body, bahasa tubuh kita, penampilan kita, kalau kita pakai penyuluhan punya media, itu harus meyakinkan. Bahasa tubuh kita meyakinkan, tulisan kita meyakinkan, intonasi kita meyakinkan. Sehingga apa yang disampaikan orang percaya, ada daya tarik. Ini apa yang disampaikan itu memang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita penampilan kita nggak menarik. Jadi tampilkan dengan bahasa tubuh, dengan penampilan segala macam, dengan alat yang kita pakai, media yang kita pakai, sehingga pasien kita penampilannya menarik atau menimbulkan daya tarik, sehingga menimbulkan motivasi kepada pasien untuk mendengar. Yang ketiga, kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bagaimana kita meyakinkan sehingga pasien dengan secara tidak sadar dia patuh apa yang kita itu kan istilahnya kewibawaan, karisma. Jadi, apa yang kita perintahkan atau anjurkan kepada pasien itu dia dengan secara sadar maupun tidak sadar mematuhinya dan melaksanakan, karena itu tadi kita punya karismatik, punya ketegasan. Kemudian yang terakhir tentu adalah keahlian komunikator, tentu kemampuan kita berkomunikasi. Ini mungkin berdasarkan pengalaman ya, butuh pengalaman, butuh belajar yang banyak. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan memakai bahasa tulisan, bahasa verbal, bahasa non verbal, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa dan mudah dimengerti. Karena tidak semua orang mampu berkomunikasi secara baik. Butuh latihan, pengalaman. Nah, itu secara umum bagaimana komunikasi dan yang harus dipahami oleh perawat atau tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Karena tidak lepas dalam memberikan pelayanan kesehatan tentu melalui komunikasi. Komunikasi bisa lewat lisan, bisa lewat tulisan. Jadi lewat template, brosur, baleho, spanduk, itu kan informasi kesehatan lewat tulisan. Atau kita melakukan langsung berinteraksi dengan pasien secara lisan. Itu harus efektif. Nah, itu kan dituntut kemampuan kita berkomunikasi, baik lisan maupun verbal, baik lisan maupun tulisan, sehingga pesan-pesan kesehatan kepada pasien itu bisa
dipahami dengan mudah dan secara sadar maupun tidak sadar pasien akan melaksanakannya demi mewujudkan kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, apalagi seorang perawat yang dalam konteks pelayanan kesehatan itu bertugas di rumah sakit, di fasilitas pelayanan kesehatan itu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, maka kontak atau interaksi atau komunikasi dengan pasien itu sangat intens sekali. Maka oleh karena itu, kemampuan perawat dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan pesan-pesan, dalam penata laksanaan asuhan keperawatan tidak lepas bagaimana kemampuan perawat itu berkomunikasi sehingga pasien dan keluarganya mampu berkolaborasi, mampu kooperatif, ikut terlibat dalam asuhan keperawatan, kognitif, afektif, dan psikomotornya selaras dengan apa yang menjadi tujuan kita, sehingga penata laksanaan asuhan keperawatan itu bisa berjalan dengan baik, sehingga tujuan dari asuhan keperawatan yaitu kesembuhan, pulihnya kesehatan itu bisa tercapai dengan baik. Saya rasa itu penjelasan secara ringkas tentang bagaimana peran komunikasi dalam tatanan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kita seorang tenaga kesehatan, mari kita memperbaiki, mempelajari bagaimana teknik yang baik dalam berkomunikasi, sehingga dalam melaksanakan tugas kita bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada diskusi bisa ditanyakan secara langsung, baik secara lisan maupun secara tulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.